Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman gimana cara saya menangani tim di babak final ini. Oke, jadi video ini mungkin bisa jadi jawaban buat salah satu subscriber saya yang tadi kirim WhatsApp ke saya. Dia bilang katanya, "Mas mau nanya, boleh nggak? Udah 2 musim ini di final selalu kalah. Kenapa ya mas? Padahal OVR tinggi dari lawan penggemar ada juga tapi tetap kalah. Kenapa mas?" Nah, jika saya lihat dia pakai formasi 4-2-3-1 yang sebenarnya mirip dengan formasi yang saya pakai. Tapi bedanya memang dari segi penempatan posisi pemainnya itu, dimana untuk back sayapnya itu agak ditarik ke depan seperti ini. Sementara kalau tim saya itu untuk back sayapnya agak sedikit sejajar dengan posisi back tengah ya, dan kurang lebih formasi seperti ini. Oke, dan lawan yang akan kita hadapi yaitu Don Boni FC, di mana mereka juga punya OVR yang cukup sepadan dengan tim saya. Dan nanti di akhir video kita bakal bahas alasan kenapa timnya milik Coach Iqbal pakai bahasa Arab soalnya. Coach Iqbal selalu gagal di babak final. Kita bakal bahas soalnya ini juga berkaitan dengan keseimbangan tim dan juga taktik serta strategi yang diterapkan, dan mungkin juga dari sesi latihan yang dia lakukan. Nanti kita bahas kenapa timnya bisa selalu kalah di babak final. Oke, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh karena pertandingan antara Don Boni versus FC Buteng akan segera berlangsung, dan kita akan fokus dulu menghadapi lawan terkuat di kompetisi cup musim ini. Oke, para pemain sudah mulai memasuki lapangan. Don Boni FC versus FC Buteng. Ini dia penjaga gawang dari FC Buteng, dan untuk jersey-nya kali ini kita pakai jersey warna merah dan Don Boni pakai jersey warna biru. Jika babak pertama sudah dimulai, sang manajer dari Don Boni FC tidak terlihat hadir di sisi lapangan, dan saya akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan untuk formasinya di sini kita pakai formasi 4-2-3-1, formasi yang terlihat cukup defense. Sementara tim lawan menggunakan formasi 4-2-1-3, formasi yang cukup ofensif ya guys ya. Dan kita lihat satu tekanan langsung dilakukan oleh pemain FC Buteng. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Kali ini serangan dilakukan kembali. FC Buteng mencoba membangun serangan dari belakang. Ada Garcia di sana, Maulana jauh ke depan, siapa dituju? Al-Fatih di sana, bagus sekali, sangat tenang, tapi sayang sekali tembakan kaki kiri Al-Fatih masih melambung keluar lapangan. Oke, meskipun dari segi kualitas tim saya sedikit diunggulkan, tapi ini adalah babak final ya guys ya. Kita tidak boleh meremehkan tim lawan. Itu kenapa saya mempersiapkan tim sebaik mungkin di laga kali ini. Apalagi ini adalah babak final cup, dimana musim ini kita mencoba untuk bisa mempertahankan quadruple. Dan ini adalah langkah pertama kita untuk meraih quadruple. Jika kita berhasil meraih Trophy Cup, jadi ini bisa membuat tim kita lebih bersemangat untuk bisa meraih 2 trofi lainnya atau 3 trofi lainnya. Ini ada backup tapi beruntung lebih dulu terjebak offside. Ya, ini pertahanan FC Buteng sangat terbuka, di mana hanya meninggalkan 2 back tengah, sementara untuk 2 back sayap mereka maju terlalu jauh. Manajer dari Don Boni belum terlihat hadir di sisi lapangan, sepertinya dia sibuk. Kali ini ada Al-Fatih di sana. Tapi gol. Oh, saya pikir tidak bakal bergol, tapi beruntung si Saeb langsung mencetak gol melalui situasi bola rebound. Ya, tadi tembakan Al-Fatih memang sangat keras, tapi masih bisa diblok dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang Don Boni. Skor 1-0. Buteng unggul atas Don Boni FC. Rene Garcia lebar ke sisi sebelah kanan, ada Dario di sana, umpan ke tengah, Sutarno melewat penjagaan, tapi sayang sekali ring tackle yang sangat baik dari pemain belakang Don Boni FC berhasil memberikan tekanan yang dilakukan oleh Buteng. Ya, kita akan kembali memberikan form latihan menyerang karena ini penting banget untuk membuat kita semakin produktif. Kita lihat ini lagi-lagi tembakan Dario masih melambung keluar lapangan. Oke, kita harus perhatikan Garcia di sana, Saeb, Firman, umpan pada Sutarno, Dario kali ini berhasil direbut dan menghasilkan serangan back cepat. Ada limpar cukup baik Al-Fatih. Oh, Al-Fatih kembali, umpan terobosan yang sangat bagus. Becker di sana one on one dengan penjaga gawang dan gol tercipta. Sayang sekali
Becker mencetak gol penyama kedudukan pemirsa. Tendangan yang sangat keras dan kita kecolongan babak pertama. Meskipun sempat unggul lebih dulu, tapi sayangnya tim lawan berhasil menyamakan kedudukan kali ini. Becker kembali umpan crossing dan sayang sungguh sayang. Lagi dan lagi kita kebobolan pemirsa. Ini dia sepakan yang sangat baik, tembakan voli yang luar biasa dari main Don Boni. Oke, Garcia. Saeb. Coba dribble umpan lebar, Dario di sana. Oke, Maulana tembak saja tapi lagi. Oke, tim lawan menggunakan formasi 4-2-1-3 dan kita akan coba merubah formasi karena kita kesulitan untuk bisa menjebol gawang meskipun sempat unggul lebih dulu pemirsa. Kita akan gunakan formasi yang hampir mirip dengan formasi tim lawan. 4-2-1-3 kali ini kita terapkan. Ya, Garcia kali ini. Dario. Umpan terobosan bagus sekali, Alpati sendirian di sana, one on one dengan penjaga gawang Alpati, dan ini dia gol luar biasa. Kita berhasil mencetak gol yang hampir mirip dengan gol yang dicetak oleh pemain Don Boni FC. Skor kali ini berimbang 2-2 di babak pertama dan gol tercipta menit 21. Ya, penjaga gawang dari Don Boni bermain sangat baik pemirsa. Garcia di sana cukup baik, lebar ke sisi sebelah kanan Garcia. Umpan crossing, Dario yang dituju, bagus sekali Dario, dan ini dia, tapi sayang sekali kali ini situasi bola rebound berhasil dimenangkan oleh pemain dari Don Boni. Time paruh waktu kita lihat. Saatnya kita melakukan perubahan taktik. Garcia, ada 2 Garcia ternyata. Kudori, dandang Regista, Kudori masuk, dan untuk sebetulnya di sini saya pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside-nya awal. Tapi perlu diingat, taktik mungkin bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi di pertandingan menuju. Nanti kita ubah untuk serangan, kita coba dari area tengah dengan gaya umpan perpaduan. Kemudian untuk marking style-nya kita pakai man to man dan jebakan offset-nya off. Oke. Counter attack nyala ya guys ya. Counter attack nyala. Kita lihat. Satu kesempatan. Alpati ancang-ancang akan berbuah gol. Alpati terlalu lemah. Tembakan Alpati masih tepat di pelukan penjaga gawang Don Boni FC. Lempar ke dalam. Garcia. Umpan ke tengah, ada Kudori di sana. Tenang, tempatnya di Soekarno mencoba melihat penjagaan, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Limpar pemirsa. Kotak. Satu kesempatan kali ini Alpati akan berbuah gol. Kita lihat Alpati lagi-lagi. Tembakan Alpati masih tepat di pelukan penjaga gawang pemirsa. Kali ini kita akan memberikan satu kesempatan untuk penendang bebas yaitu Dario pemirsa. Serangan balik dilakukan, berbahaya. Alpati kali ini mencoba menggiring bola sangat baik, tapi ada Andrianto masih memblok kulit pundar. Penjaga gawang kita performanya jelek banget Pak Drogba. Oke, untuk possession kita unggul padahal 59 dan 41, total shoot 14-4. Kita juga melakukan lebih banyak tembakan, tapi sayangnya kurang begitu efektif. Tangan dilakukan kali ini ada Philip Soekarno, cukup baik Limpar di sana. Ben Limpar kembali Alpati, sangat bagus, pergerakan yang luar biasa, akan berbuah gol. Kita lihat, satu kesempatan emas tapi berhasil dibuat dengan bagus. Oke, nyaris tadi kita kebobolan, pemirsa. Tim lawan mereka lebih banyak mendapatkan kulit pundar, kali ini Alpati. Taib cukup bagus Alpati, umpan terobosan Sutarno yang tuju, one on one. Kita lihat Sutarno tapi terlalu lemah,
Tembakan Sutarno masih tepat di pelukan penjaga gawang pemirsa. Oke, kita coba pakai defense terlebih dahulu. Terima kasih pelatih menyerang. Gori. Umpan pada Sutarno. Coba melewati penjagaan Sutarno pada Alpati. Lagi-lagi sang penjaga gawang dari Don Boni FC menjadi penyelamat yang sangat luar biasa. Kita kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan dari tim lawan pemirsa. Sekali. Oke. Tangan perlu dilakukan hal ini. Limpar umpan jauh ke depan. Siapa yang tuju berbahaya, berhasil digagalkan. Ya, kita kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan lawan pemirsa. Tendangan sulit kali ini. Alfati berbahaya. Jangan sampai berbuah gol. Ini dia. Oke, tetap tenang. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mencetak gol di menit pertandingan. Tapi herannya kenapa lawan selalu dapat bola, guys. Padahal penguasaan kita jauh lebih banyak ya. Oke, serangan balik kali ini cukup baik. Sutarno, kasih Alpati ke depan. Terlalu lama Sutarno, kampret. Menit 86, jangan sampai kita kebobolan di menit-menit akhir pertandingan pemirsa. Karena tentu kalau kita udah kebobolan 1 gol saja itu pertanda buruk kalau kita tidak bisa mempertahankan gelar juara musim ini. Ini ada Fulori Alpati mencoba bayang-bayang. Coba melihat penjagaan maksudnya. Menit 88, semoga ada serangan terakhir untuk FC Butang pemirsa. Tolong pas saja. Menit 89, ayolah. Yang panas ke dalam, Akiere. Akiere. Garcia, siapa nih tuju? Saeb kali ini bagus sekali, one on one Saeb, gol! Ini dia, gol di menit-menit akhir pertandingan. Masa injury time kita lihat 1 gol tercipta lewat long pass yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa pergerakan pemain dari FC Buteng 1945, tapi sayangnya untuk selebrasi angkat piala tidak bisa terlihat di sini. Mungkin karena saya pakai RAM yang terlalu kecil, guys. Ya harusnya kita menang sih. Intinya kita menang ya, guys ya. Oke, sayang banget kita nggak bisa melihat highlight pertandingan. Kita nyaris saja kalah menghadapi salah satu tim terkuat, tapi beruntung dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat saat pertandingan berlangsung kita berhasil mencetak gol dan meraih kemenangan atas Don Boni FC dengan skor 3-2. Jadi ketika tim kita kesulitan saat pertandingan, pastikan kalian selalu melakukan perubahan taktik, entah itu menyerang ke bertahan ataupun sebaliknya ya. Dan di sini kita berhasil mencetak 3 gol ya. Meskipun kita unggul penguasaan bola sampai 60%, tapi tim lawan benar-benar memiliki lini pertahanan yang sangat solid. Kita sempat unggul lebih dulu di menit ke-19, tapi tim lawan berhasil comeback dan unggul 2-1 di menit ke-32. Tapi Alpati berhasil mencetak gol di menit ke-39 dan berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian Saeb menjadi sang pahlawan di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-89 setelah mencetak gol yang luar biasa. Untuk statistik di sini untuk total tembakan sendiri, FC Buteng melakukan lebih banyak pertemuan tembakan dengan total 18 kali pertemuan tembakan, 18 kali pertemuan tembakan, 11 tempat sasaran dan 3 diantaranya 2 gol. Sementara tim lawan melakukan 8 kali pertemuan tembakan, 4 tempat sasaran dan 2 diantaranya 2 gol. Jadi untuk shot efisiensinya sendiri tim lawan jauh lebih baik daripada FC Buteng. Jadi kita menang. Dan ini mungkin bisa jadi PR untuk saya gitu, karena ini saya kebobolan dan sama. Nah, untuk zona serangan di sini kita lihat tim lawan lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri, karena tadi awalnya kita menyerang dari sisi sebelah kanan, dan ini mungkin yang berhasil dimanfaatkan oleh tim lawan, guys. Jadi pemain kanan saya sering banget keluar untuk membangun serangan dan meninggalkan celah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain sayap kiri lawan untuk bisa membongkar ini pertahanan, dan itu terbukti. Kita melakukan perubahan demi perubahan hingga akhirnya kita berhasil kembali dan menutup pertandingan kedua. Untuk umpan sempurna di sini kita sebenarnya punya statistik yang lebih baik, 86 versus 83, dan kita juga melakukan lebih banyak tackle, tapi lawan lebih banyak melakukan pelanggaran. 16 tackle, 20 pelanggaran, kemudian FC Buteng 19 tackle, 6 diantaranya 2 pelanggaran. Jadi kita bermain sangat hati-hati menghadapi Don Boni FC di bawah penalti. Untuk penyelamatan 8-2, corner 5-4, 2
Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Dario 8,2, kemudian Alfasi 8,0, Garcia 8,1, dan beberapa pemain lain juga main bagus. Sayangnya si Drogba ini ternyata bermain kurang maksimal guys. Ya di sini tim lawan menggunakan formasi 4-2-1-3 dan sayang banget sang manajer tidak hadir nanti timnya yang membuat timnya tumbang ya. Terima makasih banyak nih buat Bang N1 Ray, Kakak, Bang Wax, Mr. Kopek, dan Bang Yudhistira. Makasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Don Boni FC di babak final cup dengan skor kedua. Oke, di sini kita nggak bisa melihat highlight pertandingannya, dan untuk Complete Cup kita berhasil meraih kemenangan, dan ini membuat tim kita berhasil mempertahankan Trophy Cup selama 2 musim beruntun ya guys ya, karena kita musim ini meraih quadruple untuk yang kedua kalinya secara beruntun di akun level 6. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Iqbal ya, Bang Iqbal. Oke, di sini Bang Iqbal pakai formasi 4-2-3-1 dan yang bikin timnya selalu kesulitan untuk bisa main bagus itu karena ada satu pemain bintang 8 di line utama, pemain bintang 8 dan juga tiernya udah ditingkatkan ke stellar gitu ya. Ini yang bikin kualitasnya naik jadi jauh lebih tinggi lagi. Jadi untuk stellar sendiri peningkatan kualitas sendiri plus 33. Jadi kalau udah 180 berarti ya 170-an off tiernya gitu. 170-an. Sementara untuk pemain-pemain lain off tiernya itu bintang 5, bintang 6. Jadi untuk keseimbangan timnya sendiri kecil banget di angka 8,7. Jadi minimalnya itu di angka 9 plus, kalau bisa 95 ke atas. Kalau di bawah 9 itu performa tim kita jadi jelek ya. Jadi meskipun ada pemain bintang 8 itu nggak menjamin tim kita bisa main bagus. Itu alasan saya kenapa saat ini saya lebih suka menggunakan tim kecil tapi kualitasnya seimbang dan skillnya diasah sendiri secara individu ya guys ya, ditingkatkan skillnya secara individu biar sesuai dengan posisi kalian maupun gaya mainnya. Ini yang bikin tim saya bisa main bagus dan bisa main lebih kompak. Sementara timnya Bang Iqbal di sini dari timnya aja udah kelihatan nggak balance atau nggak seimbang, yang bikin timnya itu selalu kalah penguasaan bola, apalagi ketika menghadapi tim yang lebih kuat yang punya keseimbangan tim lebih baik. Jadi timnya Bang Iqbal bakal sulit. Kemudian di sini sayangnya kita tidak tahu untuk skillnya sendiri mereka asal sendiri atau pemain-pemain yang didatangkan oleh Bang Iqbal itu pemain yang dibeli dari Komando Bakat yang tidak memiliki skill yang cukup bagus. Ini saya kurang tahu pasti karena di sini kita hanya lihat dari tangkapan layarnya aja guys, atau screenshot yang dikirimkan oleh Bang Iqbal. Itu aja sih. Kalau bisa sih buat teman-teman yang baru main Top 11 usahakan misalkan kalian mau beli pemain bintang lebih baik pikir 2 kali. Jadi kalau misalkan tim kalian pengen bagus, usahakan kalian datangkan misalkan pemain bintang 5 ya bintang 5 semua. Paling besar itu mungkin bintang 6, dan untuk jenjangnya jangan terlalu tinggi. Misalkan kalian punya jenjang yang tinggi pun usahakan jangan dipakai dulu. Tunggu pemain andalan kalian usianya sudah mulai tua atau kualitasnya udah mulai turun, baru kalian bisa tambah jenjangnya guys. Jadi kalian nggak usah latih lagi gitu. Soalnya kalau misalkan pemainnya udah punya kualitas tinggi, kalian tambah jenjang seperti ini, otomatis hal ini bikin keseimbangan tim kalian jadi turun dan bikin tim kalian main turun. Itu ya guys ya. Oke, semoga video ini bisa menjawab Bang Iqbal, pertanyaan Bang Iqbal, dan juga dari teman-teman semua guys. Oke, makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan video ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Indonesia.